Sebenarnya saya sudah lama mengingatkan akan terjadi keributan masalah Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kenapa? Karena apapun yang berhubungan dengan nasib seseorang, apapun keputusannya pasti akan ribut. Ada yang tidak puas, itu pasti. Lagian keputusan apa sih yang bikin semua orang puas? Apalagi ini keputusan untuk satu negara dengan penduduk hampir 300 juta jiwa. Pasti ada aja yang tidak puas. Begitulah, Undang-Undang Cipta Kerja pasti keluar dan sebagian buruh juga pasti demo. Itu sudah seperti hukum alam yang tidak bisa ditolak. Yang bisa dilakukan pemerintah hanya meredam karena melarang demo itu sungguh tidak mungkin. Miriplah dengan Undang-Undang KUHP dulu. Undang-Undang Cipta Kerja ini penuh dengan pelintiran-pelintiran penafsiran. Tidak banyak orang yang bisa berbahasa hukum, apalagi sekelas baca peraturan undang-undang. Nah, yang dipelintir ini biasanya penafsirannya dibikin negatif dan mencekam supaya orang takut. Dan kalau orang sudah takut, mereka akan turun ke jalan. Ini memang teori propaganda lama. Ciptakan ketakutan, maka isu akan cepat menyebar. Karena ketakutan itu seperti virus, cepat sekali menular. Kita juga dulu waktu kecil sering ditakut-takuti sama orang tua kita supaya nurut. Ayo masuk, udah maghrib, nanti kamu digondol wewe gombel loh. Begitu biasanya. Dan kita meski nggak tahu wujudnya wewe gombel seperti apa, langsung nurut karena takut. Takut terhadap apa yang ada di pikiran kita yang diciptakan oleh orang tua. Bukan malah mencari fakta. Benarkah wewe gombel itu ada? Dan penyakit takut terhadap apa yang ada di pikiran kita itu masih ada sampai sekarang. Bahkan menyerang bukan saja orang yang punya pendidikan rendah, bahkan yang profesor pun masih bisa terjangkit ketakutan yang sama kalau materinya dia nggak ngerti. Misalnya, ada profesor yang takut dahinya dikasih scan suhu panas karena katanya itu bisa menyebabkan radang otak. Kan itu gila, apa hubungannya? Dan karena yang ngomong profesor, akhirnya banyak yang men-scan suhu tubuhnya lewat tangan. Makin gak ada hubungannya. Akhirnya jadilah gila berjamaah. Kembali ke Undang-Undang Cipta Kerja. Ketakutan masyarakat itu diciptakan lewat hoax-hoax yang beredar di grup-grup WhatsApp. Ada yang bilang, nanti pengusaha mudah mem-PHK karyawan. Ini kan bikin geli. PHK itu ya ada aturannya, nggak bisa sewenang-wenang. Dan ini sudah diatur oleh undang-undang. Lagian, kalau perusahaan mau PHK, pasti alasannya kuat. Kalau nggak karena situasi sulit, pasti yang di PHK bukan karyawan yang pintar dan dibutuhkan perusahaan. Biasanya yang kena PHK karena karyawan itu skill kerjanya nggak upgrade. Malas dan lamban, dan tuntutannya nggak karuan. Pengen kaya tapi kerjanya nggak ada. Disuruh, ya udah kalau gitu lu jadi bos aja. Malah ngotot. Terus modalnya mana? Yang ginian mending pecat aja daripada kayak bisul pecah enggak sakit iya. Ada lagi hoax yang bilang dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini sholat Jumat ditiadakan. Ini kan tambah gila. Mana mungkin pemerintah meniadakan sholat Jumat? Wong DPR-nya yang mutuskan banyak yang muslim. Jokowi juga sebagai presiden itu muslim. Wapresnya apalagi dikenal sebagai ulama. Kan gak mungkin meniadakan sholat Jumat. Tapi hoax-hoax berisi ketakutan inilah yang menyebar ke masyarakat dan cepat sekali diterima. Karena ya seperti virus itu cepat menular. Bahkan anak saya bilang teman-temannya di SMA sibuk membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja dengan marah-marah. Ya saya ketawa, wong masih SMA aja udah bahas undang-undang. Emang mereka ngerti bahasa hukum apa? Pasti nggak ngerti dan akhirnya berpatokan pada katanya si ini, katanya si itu. Begitulah penafsiran itu diplesetkan. Seharusnya kita paham, Omnibus Law ini diciptakan supaya dunia kerja kita semakin banyak. Dengan Omnibus Law, maka perizinan akan lebih ringkas. Investasi asing juga tidak takut untuk bikin pabrik di sini. Tenaga kerja akan terupgrade supaya tidak kalah dengan tenaga kerja di Vietnam misalnya. Kita akan menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara lain.
Kalau nggak bisa bersaing, ya matilah kita. Jadi jangan dengarkan para ketua serikat pekerja itu. Mereka ada agenda-agenda tertentu untuk kepentingan mereka pribadi. Meski undang-undang sudah dibicarakan oleh presiden kepada mereka, mereka akan tetap ngajak demo. Karena demo itu mata pencaharian mereka. Juga jangan dengar partai-partai yang memanfaatkan situasi. Menuju 2024, mereka sudah siap untuk mencari simpati. Seolah-olah pro rakyat, tapi kalau mereka berkuasa, merampok paling banyak. Katakan tidak pada korupsi. Tapi jujur, dulu dengan masalah yang sama di demo RUU KUHP, saya terkesan dengan gaya Pak Yasona Lauli waktu dia membantai pemikiran salah para mahasiswa yang katanya generasi penerus bangsa itu. Gaya Pak Lauli inilah yang kita butuhkan karena beliau mantan aktivis waktu mahasiswa, jadi tahu bagaimana cara berbicara kepada mereka. Kita lihat videonya. Gugat di Mahkamah Konstitusi, that's the law, that's the constitutional law. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya mendengar adik-adik, saya juga aktivis masa mudanya. Ya. Jadi kalau saya dulu mau berdebat, saya baca dulu itu barang sampai sejelas-jelasnya baru saya berdebat. Kalau ini jujur sebagai dosen saya malu apa yang saudara sampaikan. Malulah. Nggak baca, kasih komentar didengar orang di ILC, saya sampai tutup mata tadi. Pesan akhir dari saya, jangan mudah termakan hoax apapun itu. Diam sejenak, jangan mudah terprovokasi oleh yang suka ribut. Jangan sampai handphone kita lebih smart dari otak kita. Dunia semakin kompetitif, upgrade skill Anda. Jangan mau kalah dengan TKA. Dan kalau Anda sudah capek jadi buruh karena merasa tertindas oleh pengusaha, mungkin ini waktu yang tepat berpikir untuk menjadi wira swastawan. Lebih enak waktu kita yang tentukan dan jadi bos meski usaha tidak sebesar banyak orang. Saya dulu juga buruh kok, sekarang sudah bisa hidup lebih merdeka. Seruput kopinya untuk para buruh yang masih waras dan berlogika. Markisa, mari kita jadi pengusaha. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.